وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, sehingga dikatakan bahwasanya kami telah menutupi kalian dengan berbagai macam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan nikmat yang paling besar adalah agama. Oleh karena itu, tanggung jawab kita adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan nabi-nabi untuk bersyukur atas nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, bahwasanya kami telah memilih kamu di antara sekian banyak hamba-hamba kami untuk dijadikan nabi. Oleh karena itu, sampaikanlah pesan yang datang dari kami kepada umat manusia, dan jadilah engkau sebagai orang-orang yang mensyukuri nikmat kami." Ini petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada nabi-nabi, supaya menjadi seorang yang bersyukur. Syukur ini adalah merupakan sifat seorang hamba. Ketika mendapat kenikmatan, maka jadilah kamu orang yang bersyukur. Dengan syukur tadi, maka akan menambahkan nikmat dan akan menjaga nikmat tersebut. Nikmat mana saja yang disyukuri, maka nikmat itu akan semakin bertambah dan akan dijaga oleh Allah. Sebaliknya, apabila satu nikmat itu tidak disyukuri, maka nikmat itu akan hilang dari orang tersebut. Maka tanggung jawab yang telah diberikan kepada setiap hamba adalah untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat. Dan setiap nabi-nabi juga diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa kum minasyakirin, supaya bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bersyukur kepada yang memberikan nikmat. Bahkan Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih dari itu. Apa yang beliau minta? Ya Allah, ketika engkau memberikan kepada saya sesuatu yang saya sukai, maka itu pun belum cukup bagi saya, hanya sampai di situ saja. Walaupun saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang saya sukai, akan tetapi saya masih punya hajat yang lebih lagi dari itu. Nabi SAW berdoa seperti ini, Allahumma wa ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Dan ini juga adalah ta'lim, pelajaran bagi umat ini, karena Nabi SAW adalah seorang nabi. Pada doa-doanya dan pada dakwahnya, beliau ini adalah seorang nabi. Beliau mengajarkan kepada kita doa-doa. Beliau ajarkan kepada kita apa yang harus kita minta. Sebagaimana beliau telah menyampaikan segala perintah Allah dan cara menyempurnakannya, begitu juga beliau telah menyampaikan bagaimana caranya meminta kepada Allah. Allahumma wa ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibb. Ya Allah, untuk setiap sesuatu yang saya sukai yang Engkau telah berikan kepada saya, maka jadikanlah saya bagaimana bisa menggunakan sesuatu yang saya suka itu, yang telah Engkau berikan kepada saya, menurut cara yang Engkau sukai. Maka semua sesuatu yang saya senangi, yang telah Engkau berikan, bagaimana saya bisa gunakan dengan cara yang Engkau senangi. Dan jangan sampai digunakan dengan cara-cara yang tidak Engkau senangi. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita satu kerja, satu usaha, yang mana ini adalah merupakan suatu nikmat. Bagaimana kita menjadi orang yang mensyukuri nikmat ini. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bisa menunaikan usaha ini.
maka kita jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, tapi minta terus lagi dan lagi kepada Allah. Allahumma zid fazid, ya Allah tambahkan lagi, tambahkan lagi. Nabi SAW bersabda, ihris ala man yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jal. Jadilah kamu orang-orang yang tamak akan sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu. Kita diajarkan seperti ini, dan sangat jelas sekali bahwasanya sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat yang banyak kepada kita melebihi agama. Inilah yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala man yanfa'uk. Jadilah kamu tamak kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu, dan cari terus sampai dapat. Dan ini adalah kesempurnaan pelajaran yang diberikan Nabi kepada umatnya, supaya kita ini mendapatkan manfaat. Bagaimana caranya supaya kita ini mendapatkan manfaat yang banyak, supaya kita ini terhindar daripada mendapatkan kerugian. Maka ihris ala ma yanfa'uk, jadilah kamu tamak kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu. Kemudian wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkannya. Jangan kita berputus asa dan jangan kita berhenti. Akan tetapi minta pertolongan kepada Allah, sehingga nikmat ini akan terus bertambah. Kemudian apabila terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita, di luar harapan kita, maka pahamilah bahwasanya ini datang dari Allah. Jangan sampai kita merasa susah. Ini pelajaran yang diberikan kepada kita mengenai agama, mengenai akhirat, supaya kita menjadi tamak akan hal itu, supaya di dalam diri kita ada wujud keinginan akan hal itu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janjinya supaya menimbulkan talab, keinginan di dalam hati seorang hamba. Kami akan berikan kamu ini, kami akan berikan kamu seperti ini, kami akan berikan kamu ini. Dan bagaimana kita wujudkan keinginan yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya. Kita ambil agama ini dengan senang hati. Apa itu agama? Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, agama itu adalah himpunan dari setiap amal-amal. Agama adalah himpunan dari amal-amal. Di dalam agama ini banyak sekali amal-amal yang berkaitan dengan mata, dengan telinga, yang berkaitan dengan anggota tubuh, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan ijtimai ataupun infiradi. Maka agama ini adalah himpunan amal-amal. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untuk diberikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan agama ini. Wa raditu lakumul Islam madina. Kalau ada seseorang teman kita memberikan kepada kita suatu barang, suatu benda yang sangat dia sukai dan sangat kita sukai, yang menurutnya benda itu adalah yang paling bagus sekali, ini saya pilih yang terbaik, saya kasih buat kamu. Dan agama ini Allah Subhanahu wa taala sendiri, walaupun dengan kekuasaan dan keagungannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya saya telah menyukai agama ini untuk diberikan kepada kalian. Maka ketika Allah telah berikan agama ini kepada kita manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang melihat manusia ini mengamalkan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan senang melihat manusia tidak amalkan agama dalam kehidupannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi-nabi di permukaan bumi ini, supaya yang pertama sekali bagaimana mereka bisa mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Kami telah mengutus rasul-rasul supaya dengannya wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka bisa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini adalah sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah. Ini adalah khasiat ketaatan. Sebagaimana setiap sesuatu memiliki khasiat masing-masing, demikian juga khasiat ketaatan ini adalah mendatangkan rahmat Allah.
Ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya sehingga kalian mendapatkan rahmat. Maka jika ketaatan ini ada, maka akan nampak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan datang rahmat di dunia maupun di akhirat. Ketika adanya ketaatan di dunia, Allah tampakkan rahmatnya di dunia berupa hidayah. Maka di dunia akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Apa maksud hidayah? Yang dimaksud dengan hidayah adalah hati kita yakinnya dan tawajuhnya hanya kepada Allah. yakni ketika di dalam hati seseorang telah melekat keyakinan kepada Allah, dan ketika dalam hati seseorang ini arah dan tujuannya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini senantiasa mengarah kepada sesuatu. Kadang-kadang dia mengarah kepada kebendaan. Ketika hati ini mengarah kepada kebendaan, maka akan datang dalam kehidupan manusia ini berlebih-lebihan, israf. Maka setiap saat dan keadaan dia menginginkan adanya harta, adanya masa muda, kesehatan. Akan tetapi di situ ada israf, ada berlebih-lebihan. Kenapa? Karena tujuan hati tidak mengarah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di banyak tempat di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ketika hati seseorang tidak mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu akan terjadi israf, berlebih-lebihan. Maka untuk itu kita diperintahkan supaya mengarahkan hati kita kepada Allah. Nabi SAW dulu senantiasa berdoa, Allahumma ja'al raghbati ilaik. Ya Allah, jadikanlah keinginanku senantiasa menuju kepadamu. Padahal raghbat, keinginannya Nabi SAW sudah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau ajarkan ini doa untuk kita umatnya, supaya kita minta perkara ini kepada Allah. Segala keinginan kita dijadikan hanya tertuju kepada Allah. Jadi raghbat ini adalah sesuatu yang ada di dalam hati manusia, menginginkan akan suatu hal, kemudian sangat menyukai sesuatu, kemudian berusaha untuk mendapatkannya, dan dia tidak akan tenang sebelum mendapatkannya. Ini yang dikatakan raghbat. Maka ke arah mana seharusnya raghbat kita ini menuju? Supaya raghbat kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan raghbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka kembalikan raghbatmu kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah untuk menjadikan raghbatnya hanya kepada Allah. Maka salah satu pengaruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah raghbatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menginginkan untuk mendapatkan keduniaan. Karena dunia ini adalah asbab. Langit, bumi, bulan, bintang, angin, air, api, benda-benda yang dapat kita lihat dengan mata kita, yang dapat kita rasakan kehadirannya, itu semua disebut dengan asbab. Dan pengaruh dari asbab ini adalah menyebabkan seseorang itu menjadi lalai. Dari dalam setiap asbab yang ada di atas dunia ini, Allah Subhanahu wa taala letakkan asbab-asbab menjadikan orang menjadi lalai. Maka kita senantiasa diperintahkan supaya jangan sampai lalai daripada benda-benda ini. Jangan sampai benda-benda ini melalaikan kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah asbab-asbab keduniaan ini, baik itu berupa anak, berupa harta, ataupun berupa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa. Allahumma ja'al raghbati ilaik. Ya Allah, jadikanlah raghbat saya hanya kepadamu.
bahwasanya ini adalah orang yang sangat menginginkan Allah dalam kehidupannya. Dia ini adalah orang-orang yang sangat ingin mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi alaihi mengatakan, teruslah kamu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jadikan dirimu senang akan hal itu. Kenapa? Karena kita sedang mendapatkan sesuatu yang sangat kita inginkan, sesuatu yang sangat baik dan sesuatu yang sangat tinggi sekali. Supaya kita ini jangan menjadi seperti orang yang mendapatkan kekalahan, orang yang patah semangat, sehingga kita bisa terus memberikan manfaat. Karena orang yang berada di dalam kekalahan, berada di dalam keputusasaan, tidak semangat, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk itu kita diajarkan bahwasanya setiap orang yang buat usaha ini supaya menjadikan ragbatnya hanya kepada Allah. Karena kita sedang buat kerjanya Allah, maka ragbat kita hanya kepada Allah. Supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. yakni yakin kita kepada Allah, takut kita kepada Allah. Takut kepada Allah, kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya melekat di dalam hati kita. Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya supaya kita ini senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah, berharap terus kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keadaan-keadaan yang akan membuat kamu senang. Orang-orang yang buat kerja agama ini supaya mereka senantiasa berharap kepada Allah, sehingga syaitan tidak bisa menjatuhkannya. Yang mana syaitan berusaha memasukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam tipuan-tipuan sehingga hamba tersebut terjatuh. Jadi syaitan ini di samping berusaha menyesatkan manusia, dia juga mengusahakan bagaimana kerja yang paling agung, yang paling tinggi ini menjadikan kerja yang tidak bernilai apa-apa, menjadi kerja yang tidak berharga. Yang mana usaha dakwah ini adalah usaha yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling mulia. Dan dia senantiasa berusaha untuk menjatuhkan usaha ini. Jadi dia tidak berusaha menghilangkan usaha ini, tapi dia pindahkan yang tadinya berada di atas, dikebawahkan. Nah, kalau seseorang pegawai bekerja di salah satu kantor, ketika dia ini, apakah dia akan senang ketika dia ini diturunkan dari jabatannya? Tidak ada yang senang diturunkan dari jabatannya, karena semuanya menginginkan supaya jabatan ini semakin meningkat, semakin naik. Ini yang diusahakan oleh syaitan. Jadi menurunkannya dari atas menjadi ke bawah. Maka jangan sampai terjadi seperti ini, supaya ragbat kita senantiasa menuju kepada Allah. Allahumma ja'al ragbati ilaik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waj'al himmati wa hawaya fima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, jadikanlah himmat saya. Jadi himmat ini yang dikatakan himmat ini adalah niat yang kuat. Jadi dalam bahasa Arab, niat yang kuat itu adalah himmat, hamma yahimmu. Maka untuk siapa niat kita seharusnya? Kepada siapa niat kita? Untuk apa niat kita seharusnya? Apa yang seharusnya kita niatkan? Untuk siapa seharusnya kita niatkan? Waj'al himmati wa hawaya fima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, jadikanlah niat saya, azam saya, niat saya yang kuat dan keinginan saya untuk hal-hal yang Engkau sukai. Supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keinginan kita dan niat kita untuk sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini telah mengajarkan kepada kita hal-hal yang besar-besar. Kenapa? Karena pikiran kita ini hanya sebatas kepada hal-hal yang nampak saja. Sedangkan pemikiran nabi-nabi, setiap nabi-nabi ini jauh lebih tinggi daripada pemikiran orang-orang pada umumnya. Supaya hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat kuat sekali. Apabila hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala telah terbentuk, maka akan mencukupi segalanya. Karena segala sesuatu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimaksudkan dengan hubungan kepada Allah, hubungan dengan Allah, maksudnya adalah mewujudkan sifat istiqamah di dalam diri kita.
Ini yang diminta dari kita. Bagaimana kita buat usaha dengan istiqamah. Dalam agama ini, istiqamah ini adalah sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan. Karena ini adalah satu sifat yang sangat besar. Supaya kita mendapatkan istiqamah di dalam agama dan usaha agama. Kenapa istiqamah ini penting ada dalam setiap diri kita? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini sebagai tempat yang mana di dalamnya silih berganti, keadaan akan datang terus-menerus silih berganti. Kadang datang keadaan yang kita senangi, keadaan senang, kemudian terkadang juga datang keadaan yang tidak kita senangi. Nah, kedua macam keadaan ini akan datang. Sebagaimana ada keadaan terang, ada keadaan gelap, supaya kita tidak terkesan dengan keadaan apapun yang datang dalam kehidupan ini, tetapi kita terus melihat apa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Ini yang akan didapatkan dari istiqamah tadi. Jadi kita jangan sampai terkesan dengan suasana dan keadaan, tetapi terus berusaha menyempurnakan segala perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan. Maka untuk itu dikatakan, waj'al himmati wa hawaya fima tuhibbu wa tarda. Letakkanlah keinginan-keinginan saya, niat saya yang kuat pada hal-hal, pada sesuatu yang menjadikan engkau ridha, yang engkau sukai, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang istiqamah, dan kita menjadi orang-orang yang setiap saat berusaha menyempurnakan dan melaksanakan segala perintah Allah. Maka contoh istiqamah ini bisa kita dapati, bisa kita lihat dalam kehidupan para sahabat. Dan juga kita bisa lihat contoh istiqamah ini pada kehidupan orang-orang setelah sahabat. Sayyid bin Musayyib rahmatullah alaih adalah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, selama 20 tahun saya selalu hadir terlebih dahulu di masjid, sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. 20 tahun terus begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada nabi-nabinya supaya istiqamah, supaya mereka beristiqamah dalam menjaga perintah-perintah Allah, menyempurnakan perintah Allah. Padahal mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara ini, tapi tetap diperintahkan. Bagaimana dengan istiqamah yang ada pada diri kita? Kita buat setiap amal, setiap perintah Allah dengan istiqamah ini, kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang mesti ada dalam kehidupan kita. Bagaimana ada sifat istiqamah ini di dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan supaya setiap nabi-nabi juga untuk beristiqamah. Bahkan Nabi SAW juga diperintahkan untuk beristiqamah, dan umatnya pun diperintahkan untuk beristiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Wahai Nabi, beristiqamahlah kamu pada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, pada apa-apa yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang beriman kepadamu yang tadinya mereka kufur kemudian mereka beriman kepadamu, supaya mereka juga beristiqamah pada apa yang kami perintahkan. Jadi perintah ini sudah diperintahkan kepada nabinya dan kepada setiap orang-orang yang beriman kepada nabi, supaya ada sifat istiqamah dalam kehidupan. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi di samping istiqamah tadi adalah bagaimana kita berusaha untuk membiasakan kesederhanaan. Kita telah diberi petunjuk akan hal ini, supaya buat beramal tapi beramal dengan cara yang sederhana. Jadi jangan sampai melebihi batas semangat yang terlalu tinggi, yang menggebu-gebu, ataupun melebihi batas malas sehingga kita tertinggal di belakang. Al-qasda tablughu. Sederhanalah kamu supaya kamu sampai kepada maksud tujuanmu. Karena kalau terlalu bermalas-malasan, maka akan tertinggal di belakang, maka tidak akan sampai kepada maksud tujuan. Ataupun melebihi batas semangat yang tinggi, maka akan merusak usaha kita, merusak segalanya. Untuk itu
kita diperintahkan untuk sederhana, baik itu ketika dalam mencari penghasilan ataupun ketika sedang beribadah, sederhana. Dan juga jangan sampai menunda-nunda dan bermalas-malasan. Maka apa yang disebut dengan malas, bermalas-malasan, dalam bahasa Arab, malas itu adalah kasal. Rasulullah SAW berlindung dari sifat malas, sebagaimana beliau berlindung kepada api neraka, beliau berlindung kepada dari azab kubur, dan juga minta perlindungan dari sifat malas. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat malas. Malas adalah satu orang yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan satu pekerjaan, dan dia juga punya kemampuan untuk menyelesaikannya, untuk mengerjakannya. Tetapi walaupun dia mampu, dia tidak menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak menyempurnakan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Ini yang disebut dengan malas. Ini yang disebut dengan malas. Dan khasiatnya malas itu apa? Pengaruh ataupun khasiat dari malas ini adalah akan menjauhkan seseorang dari perkara yang hak. Dan malas ini tidak akan memberikan kemajuan kepada seseorang dalam segala hal. Maka dalam segala hal orang ini akan tertinggal di belakang. Ketika sholat dia berdiri di saf paling belakang. Kenapa? Karena dia adalah orang malas, padahal dia tidak punya uzur. Dia tidak punya fikir untuk menyempurnakan tanggung jawabnya. Maka hal ini akan membuat orang tersebut terus tertinggal di belakang. Dan pada hari kiamat nanti, setiap manusia akan diberitahukan kepada mereka mana perkara-perkara yang mereka utamakan dan mana perkara-perkara yang mereka tinggalkan. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia akan diberitahukan kepada mereka tentang setiap apa saja yang mereka kedepankan dan apa yang mereka tinggalkan. Maka pengaruh malas ini adalah tertinggal, membuat seorang selalu tertinggal di belakang. Banyak sekali di kalangan sahabat-sahabat yang mana mereka menyesal kenapa mereka baru masuk Islam di akhir-akhir, kenapa mereka tidak masuk Islam di awal-awal. Yang mana orang yang masuk Islam di awal-awal, mereka telah mendapatkan fadilah, keuntungan, keutamaan. Mereka telah mendapatkan kehormatan, sedangkan kita tertinggal di belakang. Dan mereka menyesali perkara ini ketika di dunia. Dan menyesal ini adalah perkara yang baik, yang mana dengan penyesalan ini akan menyebabkan seseorang mendapatkan kemajuan-kemajuan dalam hidupnya. Maka malas tadi adalah sesuatu yang Nabi SAW meminta perlindungan darinya kepada Allah. Meminta perlindungan dari malas, meminta perlindungan dari bakhil, meminta perlindungan dari penakut. Yang mana semua sifat-sifat inilah sifat yang menyebabkan seorang mendapatkan kemunduran-kemunduran dalam hidupnya, bukan kemajuan. Kalau ada orang yang mengadukan kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Hazrat, Tuan, sungguhnya kami ditimpa rasa malas. Maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengatakan obat malas itu adalah rajin. Obat malas itu adalah semangat. Karena malas ini akan menyebabkan kemunduran dalam kehidupan seseorang. Padahal perintah Allah apa? Supaya terus maju, terus meningkat. Terus maju untuk mendapatkan surga, terus maju untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita diperintahkan untuk maju dalam segala hal, tetapi caranya dengan sederhana. Karena dengan sifat sederhana ini akan membawa manusia ke derajat yang tinggi dan terus meningkat, baik itu di dalam ibadah ataupun di dalam dakwah. Begitu juga dalam menggunakan harta kita untuk keperluan makan minum kita, di situ pun kita diperintahkan untuk sederhana. Maka di dalam hadis disebutkan seseorang yang sederhana dalam membelanjakan hartanya untuk keperluannya, dia tidak akan pernah ditimpa kemiskinan. Dan orang-orang yang tidak sederhana dalam mengeluarkan hartanya, menggunakan hartanya,
hartanya sering dikeluarkan untuk perkara-perkara yang tidak diperlukan, maka orang seperti ini akan selalu berada dalam keadaan berhajat, dan keperluan-keperluannya, hajat-hajatnya pun akan bertambah setiap harinya. Begitu juga dalam buat usaha agama, kita buat dengan sederhana, dan jangan sampai ada ghulu. Jadi ghulu ini melampaui batas. Orang yang buat kerja, buat usaha tidak dengan tertib, tidak dengan cara yang benar, tidak mengikuti aturan, maka inilah orang-orang yang ghulu, yang dikatakan ghulu, melampaui batas. Maka kita tidak diperbolehkan untuk melampaui batas dalam segala hal. Kita kerjakan satu perintah sebatas perintah saja. Kita kerjakan satu tertib sebatas tertib saja, dan supaya dikerjakan dengan cara yang sederhana, supaya jangan ada melampaui batas dalam pekerjaan kita. Jangan sampai kita menganggap sesuatu yang tidak penting menjadi penting, dan jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang penting. Jadi meninggalkan hal yang penting dan membuat perkara yang tidak penting, ini adalah perkara yang salah. Bagaimana kita buat dengan sederhana? Nabi SAW telah diberikan satu agama yang mu'tadil, yang sederhana. Maka apabila kita amalkan ini agama dengan cara yang sederhana, maka kita akan bisa menunaikan hak setiap orang. Manfaatnya sangat besar sekali. Dan orang yang senantiasa berusaha sederhana dalam segala sesuatu, maka dia akan mencapai maksud tujuannya. Jika terlalu bersemangat, yang menggebu-gebu, maka ketika dia capek, maka dia akan tinggalkan pekerjaan. Dan apabila malas mengerjakan sesuatu, maka dia akan ketinggalan di belakang, tidak akan sampai kepada maksud tujuan. Maka untuk itu kita senantiasa berusaha menyempurnakan setiap tanggung jawab yang diberikan, kemudian kita buat dengan istiqomah dan cara yang sederhana. Sederhana di dalam segala hal, baik itu dalam ibadah, baik itu dalam buat usaha agama, baik itu dalam mengeluarkan, menggunakan harta. Demikian juga dalam berinfak dan sedekah. Jadi bukan berarti kita sedekah terus, infak terus, sehingga kita tidak tersisa apapun lagi untuk diri sendiri, ataupun sama sekali tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, semua harta dikumpulkan untuk kepentingan diri sendiri saja. Ini juga salah. Akan tetapi penting untuk kita kerjakan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan kita, alaikum bima tutiqun. Untuk sesuatu yang kamu mampu menyempurnakannya, mengerjakannya, maka anggaplah bahwasanya sesuatu itu penting, wajib untuk kamu kerjakan. Jadi saya wajib mengerjakan segala sesuatu yang saya punya kemampuan untuk mengerjakannya. Ini makna alaikum dalam bahasa Arab. Kita berusaha menjadi seorang yang amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembunyikan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun membuat sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ini kedua-dua ini adalah perkara yang salah. Jadi semua kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disebut dengan kejujuran. Jadi semua kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya akan menggunakan semuanya untuk menyempurnakan tanggung jawab yang Allah berikan kepada saya, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Begitu juga nanti pada hari kiamat, kejujuran ini akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang berlaku jujur, berbuat jujur. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang di dalamnya orang-orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya. Nah, dia ini adalah seorang yang jujur, karena setiap perintah yang diperintahkan kepadanya ketika di dunia, dia telah sempurnakan dengan kejujuran. Dia ini adalah orang-orang yang jujur dan orang yang amanah mengenai diri dan hartanya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun.
Orang yang beriman adalah orang yang meyakini Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan sedikit pun, dan dia telah berusaha dengan menggunakan diri dan hartanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kemudian orang-orang yang ada di dunia ini diperintahkan untuk senantiasa menyertai orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian senantiasa beserta orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar? Orang-orang yang benar adalah nabi-nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi-nabi, jejak langkah nabinya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, supaya kita senantiasa menyertai mereka, bersama mereka. Bagaimana kita berusaha benar dan jujur dalam setiap segala hal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam amal kita, niat kita. Nah, inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni berlaku jujur, berlaku benar kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya dan kepada umatnya. Karena semuanya mempunyai hak untuk ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala punya hak, Rasul sallallahu alaihi wasallam punya hak. Dan umat ini juga memiliki hak satu sama lain. Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, setiap individu dari umat ini bertanggung jawab kepada seluruh umat, dan seluruh umat ini mempunyai tanggung jawab kepada setiap individu dari umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini sebagai darul huquq, tempat menunaikan hak-hak. Dan Allah menjadikan akhirat itu sebagai tempat untuk menerima balasan. Ini tertibnya seperti ini. Dunia ini tempat menunaikan hak-hak, kemudian akhirat tempat untuk mendapatkan balasan. Orang yang berusaha untuk menunaikan hak di atas dunia ini, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan bagi orang tersebut. Tetapi orang yang tidak menunaikan ataupun menyia-nyiakan hak orang lain dalam kehidupannya ini, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya, ataupun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk ditunaikan. Apa hak Allah? Hak Allah Subhanahu wa taala adalah untuk disembah dan diibadahi dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka telah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jadi mukhlis itu adalah dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja, dan hanya menginginkan akhirat saja. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Keikhlasan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apa yang mereka inginkan dari usaha mereka, dari susah payah mereka? Yang pertama yang mereka inginkan adalah bagaimana supaya kita mendapatkan karunia dari Allah. Jadi fadl dalam bahasa Arab ini terjemahannya adalah karunia, dan di dalam karunia ini mengandung banyak makna. Bisa berupa rezeki dan makanan, bisa berupa kesehatan, bisa berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana supaya mendapatkan karunia Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya kepada kita, dan supaya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang ikhlas, tidak menginginkan hal yang lain selain ini, baik orang-orang memuji ataupun menghina. Orang-orang dahulu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau senantiasa mengatakan bahwasanya mereka menghina, yang mereka hina adalah orang-orang hina, sedangkan aku adalah Muhammad. Yang mana Muhammad ini artinya adalah orang yang terpuji, orang yang dimuliakan, orang yang dipuji. Maka orang-orang yang mukhlis ini, dia tidak akan terkesan dengan pujian atau hinaan orang lain. Karena kita hidup di atas dunia ini. Dunia ini sudah pasti ada yang akan senang dengan kita, ada yang akan dan ada yang tidak senang dengan kita, benci dengan kita. Tapi orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas ini, pandangan mereka hanya tertuju kepada Allah saja. Bagaimana supaya Allah ridha kepada saya? Setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya harus menyempurnakannya. Ini sifat-sifat yang
ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa saja yang kita kerjakan dikerjakan hanya untuk Allah, hanya untuk mencari ridha Allah dan untuk mendapatkan akhirat, tidak untuk yang lain-lain. Sudah cukup ketika seseorang mendapatkan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersama dia, maka tidak diperlukan yang lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperbaiki akhiratnya. Karena setelah akhirat ini sudah tidak ada apa-apa lagi, maka untuk itulah dia dikatakan dengan akhirat, dia disebut dengan akhirat. Karena dia adalah tempat terakhir. Dari sana manusia tidak akan pergi kemana-mana lagi. Siapa yang akhiratnya sudah baik, sudah benar, maka benar selama-lamanya. Akhirat, siapa yang akhiratnya rusak, rusak selama-lamanya. Untuk itu penting bagaimana supaya akhirat kita ini menjadi benar, menjadi baik. Maka tadi sifat istiqamah, sifat ikhlas, dan kita buat semuanya itu hanya untuk Allah saja. Pengaruh ikhlas ini pada diri seseorang adalah dia akan terus beramal. Dan kalau tidak ada sifat-sifat seperti ini, maka pasti satu saat nanti seorang akan berhenti dari beramal. Untuk itu setiap nabi-nabi mengajarkan kepada umatnya supaya senantiasa menjaga kebersihan dan kemurnian niatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya melihat niat seseorang. Sedangkan manusia ini melihat luarnya. Orang-orang hanya melihat dari luar saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang dilihat adalah niat seseorang. Maka untuk itu dikatakan akhlis dinak yakfikal qalil, yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah kamu dalam mengamalkan agama, maka amalan yang sedikit akan mencukupimu. Supaya kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beragama, menjadi orang-orang yang berbuat segala sesuatu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah. Karena orang-orang yang ikhlas ini adalah pelita-pelita cahaya-cahaya hidayah. Dalam hadis disebutkan al-mukhlisun hum masabihul huda. Orang-orang yang ikhlas ini adalah cahaya-cahaya hidayah. Jadi hanya orang-orang ikhlas saja, bukan orang-orang yang ada keinginan-keinginan yang lain ataupun kepentingan-kepentingan yang lain, yang mana mereka sendiri masing-masing terjebak dalam keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan masing-masing. Jadi berbagai macam keinginan, ada yang menginginkan harta, ada yang menginginkan kedudukan. Ini dua perkara ini yang sering terjadi, supaya bagaimana bisa mendapatkan harta, bisa mendapatkan kedudukan, supaya bisa mendapatkan kebesaran, supaya bisa mendapatkan kekayaan. Maka jangan sampai kita menginginkan kebesaran. Karena kita inilah seorang hamba. Kita adalah hamba. Kita inilah hamba-hambanya Allah. Kita ini adalah budak-budaknya Allah. Yang mana ini adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah abdun, hamba. Jadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala inilah kemuliaan yang besar. Saya adalah seorang hamba Allah sebagaimana hamba-hamba Allah lainnya. Saya adalah seorang manusia sebagaimana manusia-manusia lainnya. Di dalam muasyarah kita, supaya kita menjadi salah satu dari hamba-hamba Allah sebagaimana hamba Allah lainnya. Bagaimana kita bisa melalui kehidupan ini dengan orang-orang lain? Ya, ini dengan senantiasa menganggap bahwasanya kita inilah salah satu hamba Allah. Sebagaimana mereka adalah hamba-hamba Allah, saya juga termasuk hamba-hamba Allah. Kemudian siapa yang paling utama di antara hamba-hambanya, itu hanya Allah saja yang tahu. Siapa yang punya martabah, derajat yang tinggi di sisi Allah, itu hanya Allah saja yang tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adididz dzahabi wal fiddah." Bahwasanya manusia dimisalkan seperti tambang-tambang emas dan perak. Dari tambang emas mengeluarkan emas, dari tambang perak mengeluarkan perak. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bukan sesuatu hal yang patut kita anggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Akan tetapi ini adalah satu perkara yang begitu berharga sekali, tinggi sekali nilainya, sebagaimana tambang emas dan perak. Semakin digali maka akan semakin menghasilkan emas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap hamba-hambanya ini
kemampuan masing-masing, potensi masing-masing. Setiap manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin. Kemudian kelebihan usaha dakwah ini apa? Dakwah ini tidak menginginkan kumpulan orang-orang, kumpulan manusia. Tapi yang diinginkan adalah kemampuan dan potensi orang-orang. Supaya dengan usaha dakwah yang kita buat ini, potensi yang dimiliki oleh setiap orang bisa mengarah kepada perkara yang hak. Supaya orang-orang menjadi penegak-penegak kebenaran dan menjadi penolong-penolong perkara yang hak, perkara kebenaran. Jadi dalam tiap diri manusia ini memiliki potensi kemampuan yang begitu berharga sebagaimana tambang-tambang emas. Maka dengan usaha agama dan usaha dakwah ini, supaya potensi yang dimiliki manusia ini bisa digunakan kepada perkara-perkara yang hak. Dan tidak ada yang kita inginkan apapun selain itu dari manusia, dari orang-orang. Bukan kita mau menambah anggota grup kita, tapi kita hanya ingin menundukkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan potensi yang mereka miliki bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Walaupun dia memusuhi kita sekalipun. Yang mana satu saat nanti dia akan berhenti memusuhi kita dan dia akan menggunakan salahiyat, menggunakan potensinya untuk agama Allah. Oleh karena itu, tidak ada nabi-nabi ini tidak pernah berputus asa dari siapapun. Nabi-nabi dulu seperti ini. Bagaimana berusaha menggunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh orang-orang untuk agama, untuk perkara yang hak. Supaya orang-orang tidak menyia-nyiakan potensinya. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu merupakan seorang yang besar, pemuka di kabilahnya, kabilah Makhzum. Ini kabilah beliau dan merupakan kabilah yang kuat. Jadi orang-orang kabilah Makhzum ini terkenal adalah dengan orang-orang yang kuat. Rasulullah SAW senantiasa menginginkan bagaimana kekuatannya Khalid bin Walid ini digunakan untuk agama Allah. Karena beliau ini adalah orang yang memiliki potensi yang banyak. Akan tetapi sampai saat itu perkara ini, agama ini belum jelas nampak di hadapan beliau. Masih tertutup dengan hijab kejahilan, hijab jahiliyah. Oleh karena itu dia masih memusuhi Nabi SAW. Dia selalu ingin mendapatkan kesempatan untuk membunuh Nabi SAW, menghabisi Nabi SAW. Satu kali dia pernah mengusulkan kepada teman-temannya, ketika Nabi SAW sedang sibuk mengerjakan sholat, kita gunakan kesempatan itu untuk menghabisinya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat, dan pengikut-pengikutnya pun tidak meninggalkan sholat. Pasti mereka menjaga sholat. Ketika mereka sedang sibuk sholat, maka kita gunakan kesempatan itu. Sampai begitu pemikiran-pemikiran yang ada di dalam diri seorang Khalid bin Walid ini, karena memusuhi Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW adalah seorang pembawa rahmat dan seseorang yang memiliki akhlak yang paling sempurna, yang mana akhlak ini adalah fungsinya untuk digunakan ketika bergaul dengan sesama hamba Allah, sesama manusia. Sedangkan ibadah ini fungsinya adalah digunakan untuk kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Nabi SAW senantiasa menginginkan kebaikan untuk Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, walaupun dia sendiri memusuhi Nabi SAW. Dia sekarang ini masih tertutup oleh satu hijab. Oleh karena itu dia memusuhi kita. Karena orang-orang jahil itu adalah buta. Dia tidak bisa melihat kepada hakikat sesuatu. Akan tetapi Rasulullah SAW selalu menginginkan bagaimana potensi yang dimiliki oleh orang ini supaya bisa digunakan untuk agama Allah. Nabi SAW sering mengatakan bahwasanya ini adalah orang yang punya potensi yang besar, yang banyak sekali. Kalau dia gunakan potensinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan sangat mensyukurinya sekali. Dan kita akan meletakkan dia di depan. Bahkan ketika Nabi SAW datang untuk menunaikan umrah ke Mekah Mukarramah, karena sebelumnya sudah dibuat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka meninggalkan kota Mekah untuk dikosongkan, karena Nabi akan datang untuk umrah di sana. Ketika itu Khalid bin Walid pun keluar dari Mekah, jauh dari Nabi SAW,
karena dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu saudara kandungnya Khalid bin Walid adalah seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas. Walid bin Walid ini saudara kandungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Walid bin Walid, "Kemana saudaramu?" Khalid. Nah, ini yang disebut dengan akhlak. Walaupun dia ini memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kabarnya kepada senantiasa menanyakan kabar orang tersebut. Maka saudaranya menjawab dengan penuh adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu bahwasanya Khalid telah pergi meninggalkan kota Mekah karena memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Walid bin Walid tidak mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dia pergi disebabkan kedatanganmu." Karena ini melanggar adab berbicara di depan orang yang lebih besar dari kita. Maka dia menjawab dengan penuh adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti bihillah." Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. yakni saat ini dia tidak ada di sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dia inilah seorang yang punya kemampuan yang begitu banyak. Beliau bersabda bahwasanya Khalid ini adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik, orang yang cerdas, orang yang pintar. Kalaulah kemampuannya digunakan untuk kita, bersama kita, maka kita akan sangat menghargainya dan kita akan senantiasa taruh dia di depan untuk menghargai segala kemampuannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya untuk menjadikan orang-orang yang tadinya bertentangan ataupun menentang kita menjadi orang-orang yang bergabung dan membela kita. Yang mana kalau kita juga menentang orang-orang yang bertentangan dengan kita, maka selamanya dia akan menentang kita. Bukan begitu caranya. Kalaulah seseorang itu menentang kita, bukan berarti kita harus juga membalas menentang dia. Bahkan kita mesti tampakkan kepada dia bahwasanya kita senang kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan hal ini mengenai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka saudaranya pun menuliskan perkataan Nabi SAW ini, kemudian mengirimkan kepada saudaranya Khalid bin Walid. "Kamu pergi jauh-jauh menghindar dari Nabi SAW, sedangkan beliau mengatakan hal seperti ini mengenai dirimu. Bahwasanya Khalid ini adalah orang yang cerdas, orang yang memiliki pemahaman yang bagus. Seandainya dia ini ikut bersama kita dan menggunakan segala kemampuannya untuk kita, maka kami akan sangat menghargainya dan akan meletakkan dia di depan kami." Maka di dalam usaha dakwah ini, bagaimana berusaha menggunakan kemampuan orang-orang untuk perkara agama, untuk perkara kebenaran. Ini yang diinginkan dari kerja usaha dakwah, yang mana tadinya orang-orang menggunakan kemampuan dan potensinya untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk perkara kebatilan dan kekufuran. Bagaimana kita arahkan, kita kembalikan kemampuan orang-orang, potensi orang-orang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk buat kerja agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berlaku di dalam pemerintahan kekuasaan ini adalah menghilangkan potensi dan kemampuan orang-orang. Yani siapa saja yang menentang pemerintahan, maka kita hilangkan, habiskan orang itu. Kita lumpuhkan kekuatannya. Jadi berbagai macam cara dilakukan supaya dia ini tidak lebih menentang lagi kepada pemerintahan, supaya kemampuan orang tadi tidak semakin berkembang. Jadi yang ada di dalam pemerintahan itu adalah menghilangkan segala kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang. Untuk itu di dalam pemerintahan itu tidak ada jalan, tidak ada yang didapatkan kecuali kerusakan, kehancuran. Sedangkan dengan usaha agama, usaha dakwah ini adalah jalan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah jalan-jalan yang akan menghasilkan keamanan, yang akan menghasilkan kasih sayang. Karena di dalam usaha ini kemampuan orang-orang akan sangat dihargai. Namun apabila ada orang yang tidak menghargai itu di dalam usaha ini, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Nabi SAW dan seluruh nabi-nabi begitu ditekankan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk senantiasa bersabar dalam usaha ini, menjalankan usaha ini. Jadi diperintahkan lagi dan lagi supaya bersabar lagi.
Yang mana ini adalah pelajaran bagi kita, bahwasanya orang yang berhasil di dalam usaha ini adalah orang yang senantiasa bersabar dalam menjalankan usaha ini. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Nabi-nabi senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, supaya kita berusaha mewujudkan sifat sabar ini dalam diri kita. Kemudian jika ada orang-orang yang menentang kita, bertentangan dengan kita, bukan kita balik menentang mereka, tetapi kita berbuat baik dengan mereka. Maka ketika surat tadi disampaikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid kemudian dibaca, maka karena dia ini adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, ketika membaca tulisan tersebut, kata sabda Nabi SAW mengenai dirinya, maka dia langsung, permusuhannya dengan Nabi SAW langsung turun seketika. Maka niatnya pun berubah, sampai dia bermimpi. Dia melihat dalam mimpinya, dia bangkit dari satu tempat yang kering, yang tandus. Kemudian dia berpindah kepada satu tempat yang subur, hijau dan makmur. Ini mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berikan hidayah kepada seorang. Allah bisa keluarkan berbagai macam cara untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Maka setelah dia mendapatkan surat Nabi SAW, kemudian mendapatkan rasa penghargaan Nabi SAW yang dituliskan dalam surat tersebut, kemudian dia bermimpi lagi, maka menyebabkan perubahan pada niatnya dan menyebabkan perubahan pada arah dan tujuannya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana mengusahakan orang-orang yang tadinya menentang bisa menjadi pengikut kita dan menjadi pembela kita. Kemudian apabila dia ini keras dalam penentangannya, maka kita diperintahkan untuk bersabar menghadapinya. Kalau dia masih tetap tidak mau ikut kita, tidak mau beriman kepada kita, maka kita diperintahkan untuk bersabar menghadapinya. Kemudian apabila orang tersebut tidak terlalu keras dalam penentangannya terhadap kita, maka semakin banyak kita tunjukkan kepedulian kita terhadap dia, kita tunjukkan akhlak kepada dia, dan kita tunjukkan bahwasanya kita sangat menghargai dia. Maka dengan demikian lama-kelamaan hatinya pun akan menjadi lembut. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Selalu balas keburukan dengan kebaikan. Dengan demikian, yang tadinya mereka sangat memusuhimu, Allah Subhanahu wa taala akan rubah permusuhan tadi menjadi teman yang sangat dekat. Maka kalau kita buat seperti ini terus, yang tadinya musuh akan menjadi teman. Dalam kehidupan Nabi SAW sangat banyak kita jumpai yang tadinya orang-orang memusuhi beliau, musuh-musuh Nabi SAW, dan akhirnya menjadi teman. Kecuali orang-orang yang senantiasa keras dalam penentangannya, maka orang-orang seperti ini tidak mendapatkan hidayah. Maka orang-orang seperti ini dibiarkan oleh Allah. Mereka tidak akan datang kepada perkara yang hak. Dan orang-orang yang tidak keras dalam penentangannya, dia masih bisa terpengaruh dengan suasana, masih bisa terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan. Maka orang seperti ini, apabila terus kita berbuat baik dengan dia, menampakkan simpati kepadanya, maka lama-kelamaan dia pun akan lembut dan kemampuannya, potensinya akan digunakan untuk perkara agama. Dan ini adalah maksud tujuan kita, bagaimana seluruh kemampuan yang ada pada manusia digunakan hanya untuk Allah, supaya digunakan untuk memperbaiki akhirat, supaya digunakan untuk agama yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti agama tersebut. Jadi mengalihkan kemampuan ini kepada perkara yang hak. Dengan usaha kita, dengan pengorbanan kita, dengan akhlak kita, dan dengan doa kita. Ini yang keempat, jangan sampai lupa. Dengan doa, dengan senantiasa mendoakan orang tersebut, supaya kemampuannya dialihkan kepada perkara yang hak. Terus doakan. Sebagaimana Nabi SAW berdoa untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Sayyidina Umar ataupun Abu Jahal. Maka doa Nabi SAW telah dikabulkan untuk Sayyidina Umar. Karena Abu Jahal itu
senantiasa keras dalam menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa ini juga merupakan satu usaha, yang mana doa ini adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Bapak, ibu, orang tua yang berdoa untuk anaknya, mereka menginginkan supaya anak ini mendapat kebaikan. Maka begitu juga dalam usaha kita, dengan perantara doa, dengan perantara akhlak, dengan pengorbanan, dengan perantara usaha kita untuk menyampaikan air pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara kita. Apa yang kita inginkan, kita menginginkan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sebagai himpunan amal-amal. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada sifat berlaku adil. Jadi di dalam kitab Hayatus Sahabah itu ada satu bab khusus yang membahas mengenai insaf, keadilan. Silakan dibaca, dilihat di sana di dalam kitab Hayatus Sahabah. Sebagaimana ada bab puasa, ada bab salat. Ini ada bab khusus yang membahas mengenai adil, berlaku adil. Rasulullah SAW diperintahkan untuk senantiasa berbuat adil. Rasulullah SAW diperintahkan untuk berbuat adil. Wa umirtu li'a'dila bainakum. Aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian semua. Karena dengan berlaku adil ini akan menjaga hak setiap orang. Tapi apabila tidak ada keadilan, yang ada kezaliman, maka tidak akan tersisa hak-hak orang-orang. Apa yang dimaksud dengan berbuat adil? Berbuat adil adalah apa saja yang kita sukai, maka kita juga suka kalau perkara tersebut, benda tersebut ada pada orang lain, didapatkan juga oleh orang lain. Kemudian sesuatu yang tidak kita sukai, kita juga tidak senang apabila sesuatu itu didapatkan oleh orang lain, ada pada orang lain. Inilah yang disebut dengan adil. Maka dengan demikian tidak akan ada kezaliman pada setiap hak di dalam muasyarah. Maka setiap orang yang memiliki hak akan mendapatkan haknya masing-masing. Maka ketika kita menginginkan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita suka itu ada pada orang lain, didapatkan oleh orang lain, maka ketika itu kita akan menjadi seorang mukmin. Jika kita senang mendapatkan kebenaran, hak ataupun hidayah untuk diri kita sendiri, maka kita pun ingin supaya orang lain mendapatkan hak, mendapatkan perkara kebenaran dan agama. Kita nasihati mereka, kita bujuk rayu mereka supaya mereka pun mengambil agama ini dalam kehidupan mereka. Kita berusaha untuk menyempurnakan keperluan-keperluannya. Maka di dalam menunaikan hak setiap orang ini, yang pertama sekali diperlukan adalah adil. Karena apabila tidak ada keadilan, maka yang akan ada adalah kezaliman. Sebagaimana penguasa, ada dua jenis penguasa. Penguasa yang adil dan penguasa yang jair. Penguasa yang adil dan penguasa yang zalim. Ini dua sifat yang saling bertentangan satu sama lain, sebagaimana cahaya dan kegelapan. Maka kita diperintahkan untuk selalu berbuat adil. Kunu qawwamina bil qist. Baik itu kepada teman sendiri, kepada musuh, kepada saudara sendiri ataupun orang lain. Kemudian di atas adil lagi ada derajat yang lebih tinggi lagi, yakni senantiasa berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sering disampaikan oleh khatib dalam khutbah Jumatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada setiap hamba-hambanya supaya senantiasa berlaku adil. Kemudian di atas itu lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik kepada setiap hamba-hamba Allah. Yakni dengan diri dan harta kita memberikan manfaat kepada orang-orang. Jangan sampai orang lain mendapatkan kerugian disebabkan diri kita. Di dalam hadis disebutkan, man akala tayyiban wa amala bisunnatin wa aminan nas bawa'iqahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mengamalkan sunnah, kemudian makan dari penghasilan yang halal, dan jangan sampai disebabkan dirinya memberikan kerugian pada orang lain,
maka dia akan masuk surga. Jadi beramal sesuai dengan sunnah, kemudian makan dari penghasilan yang halal, kemudian dirinya tidak menyebabkan orang lain mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, maka orang ini akan masuk surga. Ini yang disebut dengan ihsan, berbuat baik. Yang mana sifat ihsan ini, berbuat baik ini derajatnya di atas insaf, di atas adil lagi. Kemudian di atas sifat ihsan ini ada sifat ithar. Ini sifat yang paling tinggi. Yang mana sifat ini adalah merupakan sifat orang-orang Ansar. Sifat isar. Ini khasiatnya orang-orang Ansar, ciri-ciri orang-orang Ansar dahulu. Yang mana mereka tidak hanya berbuat adil, tidak hanya berbuat baik, tetapi senantiasa berbuat isar. Isar adalah berusaha menunaikan keperluan hajat orang lain, baik itu hajat sendiri terpenuhi ataupun tidak. Menyempurnakan hajat orang lain tanpa mempedulikan hajat sendiri, baik hajat sendiri terpenuhi ataupun tidak. Walaupun keperluan kita, hajat kita sendiri tidak terpenuhi, tidak tersampaikan, akan tetapi hajat orang lain mesti dipenuhi, mesti disempurnakan. Inilah yang disebut dengan isar. Maka orang-orang Ansar, mereka membantu agama Allah Subhanahu wa taala dengan sifat isarnya. Jadi nusrat itu adalah bentuknya dengan belajar agama, mengajarkan agama, menjadi pembantu, menjadi orang yang membantu dalam belajar dan mengajarkan agama. Akan tetapi nusrat yang paling tinggi adalah yang dimiliki oleh orang-orang Ansar, karena mereka senantiasa berbuat isar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendahulukan orang lain daripada dirinya. Mereka tidak mempedulikan keperluan diri sendiri, akan tetapi untuk memenuhi keperluan orang lain mereka berusaha dengan sungguh-sungguh. Walaupun mereka sendiri dalam kelaparan, tapi mereka berusaha untuk memberikan makan kepada orang lain. Maka ini adalah sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri-diri mereka disebabkan keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana perkara ini sering kita ulang-ulang dan sering kita muzakarahkan di antara kita, supaya sifat-sifat yang mulia ini pun ada pada diri kita. Dengan sering mengulang-ulang perkara ini, sering memuzakarahkannya di antara sesama kita dengan niat bahwasanya bagaimana sekecil apapun sifat ini ada dalam diri kita, supaya bagaimana sekecil apapun sifat-sifat yang mulia ini ada wujud dalam diri kita. Karena perkara yang sesungguhnya, yang sebenar dalam agama ini adalah supaya bagaimana mendapatkan sifat. Sedangkan amal-amal itu hanya sebagai jalan pembantu untuk kita mendapatkan sifat-sifat tadi. Seorang yang melakukan satu amal secara berterusan, maka akan mewujudkan sifat di dalam dirinya. Seorang yang senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi zakir, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Sifat zikir ini wujud dalam dirinya. Demikian juga dengan amal keburukan. Seorang yang membiasakan diri dengan mencuri, maka dia lama-kelamaan dia akan menjadi pencuri. Dan seseorang yang membiasakan diri dengan berdusta sehingga dia menjadi seorang pendusta, maka amal-amal ini merupakan pintu untuk mendatangkan sifat-sifat. Maka untuk itu kita diperintahkan untuk mengerjakan dan menyempurnakan amal-amal supaya sifat amal tersebut wujud dalam diri kita. Dan sifat yang didapatkan seseorang melalui amal-amal tadi akan terus menyertainya sampai hari kiamat. Yang mana amal-amal manusia ini ada habisnya, akan selesai, ada akhirnya. Akan tetapi sifat yang dia dapatkan dari setiap amal itulah yang akan kekal sampai hari kiamat nanti. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam, manusia ini meninggal dunia, maka amalnya pun akan terputus. Yang tadinya dia adalah orang yang rajin melaksanakan sholat, maka sholatnya akan terputus. Kenapa? Sekarang orangnya sudah tidak ada lagi, orang sudah meninggal. Ketika dulu dia sering berpuasa ketika di dunia, setelah dia meninggal maka puasanya pun akan selesai. Demikian juga dia banyak berzikir ketika di dunia, setelah dia meninggal zikirnya pun selesai.
Akan tetapi sifat dari amal-amal yang dia kerjakan itu, yang dia dapatkan dari amal-amal yang senantiasa dia kerjakan, itu akan terus menyertainya sampai hari kiamat. Untuk itu kita diperintahkan untuk melakukan setiap amalan dengan cara yang benar, supaya kita ini terus beramal, kemudian beramal juga dengan cara yang benar, kemudian niat kita juga dalam beramal supaya bisa menjadi benar, sehingga sifat-sifat yang mulia ini terbentuk dalam diri kita, dan kita akan mendapatkan ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah supaya dalam diri kita ini ada rasa takut kepada Allah, supaya wujud sifat takwa di dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sifat takut kepada Allah di dalam hati seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan sifat takwa dalam dirinya. Sebagaimana dahulu sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan sifat takwa, yang mana dengan sifat takwa yang ada pada diri seseorang ini, maka dia akan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, yang akan membuat seseorang ini senantiasa berada dalam kerisauan. Jangan sampai ada amal yang salah yang saya perbuat, jangan sampai ada amal keburukan yang saya buat, jangan sampai ada hak orang lain yang saya zalimi. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang senantiasa berusaha berjalan di atas jalan-jalan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing orang ini di atas jalan kebenaran. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takwa dan rasa takut kepada orang tersebut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dahulu, mereka telah mendapatkan takwa di dalam diri mereka masing-masing. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita. Jangan sampai ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan. Jangan sampai ada perbuatan kita yang melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa milakul hasanat, sebagaimana disampaikan oleh khatib di hari Jumat, bahwasanya takwa ini adalah akar dari seluruh kebaikan-kebaikan. Maka dia akan senantiasa berpikir untuk melindungi diri daripada hal-hal yang buruk, untuk menyelamatkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan buruk. Oleh karena itu, bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan sifat takwa. Karena dengan sifat-sifat inilah kehidupan kita akan menjadi bersih. Ya Allah, berikanlah sifat takwa kepada saya, sifat takwa yang akan mencegah saya dari bermaksiat kepadamu. Maka dengan kita berusaha buat usaha agama ini dengan sungguh-sungguh, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada maksud tujuan lain, tanpa menginginkan kebesaran dalam usaha ini, tanpa menginginkan pangkat jabatan dalam usaha ini, maka apabila kita buat ini usaha seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan perbaiki zahir dan batin kita. Kehidupan kita secara zahir maupun batin akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu merupakan seseorang yang takwanya paling besar dibandingkan seluruh umat manusia. Maka tidak ada satu orang pun yang ketakwaannya melebihi ketakwaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di kalangan umat ini. Wa sayujannabuhal atqa, maka akan dijauhkan dari neraka, akan diselamatkan dari neraka orang yang memiliki takwa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksudkan di dalam ayat ini orang yang memiliki takwa yang paling besar, maka seluruh ahli tafsir sepakat dia orangnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kabar gembira ini adalah untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena takwanya adalah yang paling besar di kalangan umat ini. Maka sifat takwa ini akan kita dapatkan dengan kita ini buat usaha agama dengan cara yang benar, dengan keikhlasan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang didapatkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum adalah takwa. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah khususkan hati mereka untuk takwa.
Allah Subhanahu wa taala telah berikan sifat takwa di dalam hati-hati mereka. Maka perkara ini kita mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah sifat takwa kepada kami. Ya Allah berikanlah rasa takut kepadamu kepada kami. Yang mana takwa ini, dengan takwa ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila takut dengan sesuatu yang ada di atas dunia ini, akan membawa kita menjauh daripada benda tersebut. Takut kepada ular, takut kepada api, takut kepada musuh, maka akan membuat kita jauh dari semua itu. Akan tetapi takut kepada Allah akan membawa seorang hamba semakin dekat kepada Allah, maka akan mengarahkan seseorang untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini adalah kesan daripada jika seseorang ini buat usaha agama dengan benar. Apa yang akan dia dapatkan? Dia akan mendapatkan takwa. Kemudian akan menjadikan seseorang ini orang yang senantiasa menunaikan hak orang lain. Kemudian menjadi orang yang senantiasa berbuat baik. Dan menjadi orang yang senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Sifat-sifat ini akan terbentuk sesuai dengan kadar takwa yang ada pada diri setiap orang masing-masing, dan akan menyatukan hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa taala akan angkat rasa benci dengan satu sama lain dari dalam hati manusia, dan akan wujud rasa kasih sayang di dalam hati-hati manusia satu sama lain. Sebagaimana kehidupan orang-orang Ansar sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya agama, orang-orang yang senantiasa saling bertikai satu sama lain, pertikaian yang tidak ada habis-habisnya, saling turun-temurun terus satu sama lain, sehingga apabila datang agama dalam kehidupan mereka, mereka pun telah mengamalkan agama dengan benar dalam kehidupan mereka. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah merubah permusuhan mereka menjadi kasih sayang. Wa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang Ansar, mengingatkan mereka akan kehidupan mereka sebelumnya, bahwasanya kalian adalah orang-orang yang saling bermusuhan satu sama lain dan saling mengadakan pertikaian satu sama lain, sehingga kalian telah sampai di pinggir-pinggir neraka, hampir terjerumus ke dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat kalian dari situ, fa anqadhakum minha. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kalian. Nikmat itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah perbaiki keadaan kalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian saudara satu sama lain. Maka permusuhan mereka telah berganti menjadi kasih sayang. Sedangkan pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan permusuhan satu sama lain di antara mereka pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ganti permusuhan mereka menjadi kasih sayang. Karena umat Nabi Isa alaihissalam tidak mau mengikuti tertib agama ini. Mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Yang mana kaum Nabi Isa alaihissalam, mereka pun dahulunya senantiasa menganggap diri mereka ini adalah penolong-penolong bagi nabinya, sebagai orang-orang Ansar, penolong nabi-nabinya. Akan tetapi dikarenakan mereka tidak menunaikan hak-hak Ansar ini, hak-hak menjadi penolong agama Allah ini dengan benar, maka yang terjadi adalah bukan kasih sayang yang ada di antara mereka, malah permusuhan. Berbeda dengan sahabat-sahabat Ansar, orang-orang Ansar Madinah, mereka telah buat nusrah dengan menunaikan hak-haknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan natijah hasil kepada mereka yang tadinya mereka saling bermusuhan, dirubah menjadi saling berkasih sayang satu sama lain. Maka yang bisa memperbaiki keadaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga melihat kepada amal setiap hamba-hambanya. Apa amal yang dikerjakan oleh hamba-hambanya? Maka kasih sayang yang ada di kalangan sahabat-sahabat Ansar mereka dapatkan karena mereka saling mendahulukan orang lain daripada dirinya. Sifat isar yang mereka miliki.
Walaupun mereka kelaparan, mereka sendiri memerlukan makanan, tapi mereka berusaha bagaimana memberi makan kepada orang lain. Demikian juga di dalam kisah sahabat sering kita dengar cerita kepala kambing yang berputar sampai 10 rumah. Kenapa seperti itu? Ini karena isar yang mereka miliki. Sifat mendahulukan orang lain yang mereka miliki sudah sampai kepada derajat yang sebegitu. Dan saling berkasih sayang di antara sesama mereka, satu sama lain. Maka hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua mereka dapatkan karena bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, buat usaha agama. Maka hadirin yang mulia, agama kita ini adalah kumpulan dari amal-amal, himpunan amal-amal. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada yakin, di dalamnya ada takwa. Untuk hal-hal yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk hal-hal yang hubungannya dengan sesama hamba, sesama manusia, maka berbuat adil kepada orang lain. Berbuat baik. Kemudian mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, mementingkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan sesama hamba Allah. Maka apabila sifat-sifat ini telah terbentuk dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya akan menyatukan hati-hati kita. Sahabat-sahabat dahulu, Allah Subhanahu wa taala telah satukan hati mereka, satu sama lain saling menginginkan kebaikan untuk orang lain. Apa yang mereka sukai untuk diri mereka sendiri, itu juga yang mereka sukai untuk orang lain, untuk saudaranya. Ini kesan ataupun perubahan yang akan kita dapatkan dengan usaha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan datang sifat-sifat sebagaimana sifat malaikat di dalam kehidupan manusia. Yang mana sifat malaikat ini adalah taat. Yang mana mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi sifat malaikat itu dia tidak akan bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah. Perintah apa saja yang dia dapatkan itu yang akan dikerjakan. Kemudian sifat setan adalah kebalikannya. Sifat setan adalah tidak beriman dan tidak taat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini adalah sifat setan. Ketika diperintahkan untuk bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, dia katakan tidak bisa, saya tidak bisa melakukannya. Dia mengatakan seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran, bagaimana dia menampakkan penolakan yang begitu keras terhadap perintah Allah. Dia katakan, enggak mungkin, saya tidak akan bisa, tidak mungkin saya akan bersujud di hadapannya. Atau kalau dengan bahasa kita, tidak akan pernah. Seperti seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia akan berkata seperti itu di hadapan. Tidak bisa, tidak akan pernah. Ya, ini adalah sifat ketidaktaatan yang paling besar. Maka syaitan pun telah terlaknat selama-lamanya. Kemudian kebalikannya adalah malaikat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika agama wujud dalam kehidupan manusia, maka sebanyak apapun sifat-sifat syaitani, maka akan keluar dari kehidupan manusia. Kemudian bagaimana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga adab-adabnya. Bagaimana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan penuh adab. Ini yang diajarkan di dalam agama, supaya kita mendatangkan sifat ketaatan dengan kecintaan dan dengan adab. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara di atas mimbar. Maka satu orang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lewat masuk di depan ke dalam masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan ijlisu, duduk. Maka seketika itu sahabat Ibnu Mas'ud duduk di tempat dia berdiri. Maka di tempat beliau berdiri tadi langsung duduk di situ. Yang tadinya berdiri langsung duduk seketika. Tidak melanjutkan langkah selanjutnya. Padahal ketika itu beliau masih ada di pintu. Sedangkan pintu itu bukan tempat untuk duduk, tapi tempat untuk orang keluar masuk. Maka langsung duduk seketika. Kenapa? Karena datang perintah supaya duduk. Maka setiap perintah yang datang ini, dia mesti segera dikerjakan dan dikerjakan dengan adab. Ini adab dalam menyempurnakan perintah. Kemudian
melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu duduk di depan pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggilnya. Abdullah, maju ke depan. Maka bagaimana kita beramal dengan kecintaan? Maka di dalam agama kita ini ada adab, ada kecintaan, ada tertibnya. Jadi agama ini bukanlah satu beban. Kecuali undang-undang. Jadi undang-undang yang dibuat manusia, peraturan yang dibuat manusia, inilah suatu beban. Tapi agama ini bukan beban bagi hidup manusia. Jadi jangan sampai kita mengamalkan agama ini dengan merasa bahwasanya inilah menjadi beban hidup kita, tapi dengan penuh kecintaan. Kemudian satu kampung kecil di Madinah Munawwarah. Ketika itu satu orang sahabat sedang berada di rumahnya, tapi dia mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ijlisu, duduklah kalian. Maka dia duduk seketika di dalam rumahnya. Ini semata-mata karena kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi ketika itu di Masjid Nabawi tidak ada dinding yang tinggi-tinggi seperti sekarang. Jadi dinding Masjid Nabawi zaman dahulu kecil-kecil, sehingga suara yang berasal dari masjid bisa didengar oleh orang-orang yang di luar masjid. Sampai sekarang pun masih ada batas-batasnya, tanda-tanda dahulu Masjid Nabi yang asli, yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu dindingnya dari sini sampai ke sini, batasnya dari sini sampai ke sini, kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ruangan masjid. Tanda-tandanya masih ada. Ketika kami rombongan pergi ke Madinah sana, ditemani dengan orang-orang tua yang telah mukim di sana seperti Maulana Said Ahmad Khan. Maka ketika kami datang ke sana, mereka senantiasa menunjukkan ini tanda-tanda dulu masjid asli sebelum menjadi seperti sekarang ini. Mereka tampakkan, mereka tunjukkan bahwasanya masih ada bekas-bekas peninggalan masjid itu ketika di zaman Nabi, awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid itu. Ini cerita 40-45 tahun yang lalu. Ketika kami datang ke sana, kemudian orang-orang di sana menceritakan kepada kami, memberikan gambaran Masjid Nabawi sebagaimana yang ada di dalam hadis, mengenai mihrabnya, mengenai mimbarnya, mengenai ruangan-ruangannya dan lain sebagainya. Maka sahabat tadi padahal dia tidak ada di masjid, tidak ada di dalam majelis Nabi, dia sedang berada di rumahnya, mendengar suara Nabi memerintahkan untuk duduk, langsung duduk. Kenapa? Semata-mata karena kecintaan. Maka kemudian setelah itu ada orang yang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya si fulan ketika itu sedang tidak ada di majelismu, dia sedang berada di rumahnya, mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan, yang memerintahkan supaya duduk, dia pun duduk seketika itu juga di rumahnya. Maka mendengar Karkuzari seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang tersebut. Alangkah beruntungnya seseorang yang mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak ada keberuntungan yang melebihi itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menambah sifat ketaatan padanya. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka senantiasa berusaha bagaimana membuat amalan-amalan yang menyenangkan Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kepada mereka, amal mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan mereka. Ini yang mereka tunggu-tunggu dalam kehidupan mereka. Kapan saatnya saya mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesuatu yang sangat mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Inna salataka sakanul lahum. Dengan mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kebahagiaan yang begitu besar kepada sahabat-sahabat. Maka kita buat ketaatan ini dengan adab, dengan kecintaan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bersih dan suci. Kehidupan yang suci, kehidupan imani, kemudian kehidupan yang dengan akhlak, dengan adab, dengan kasih sayang, kecintaan, kehidupan yang penuh dengan keikhlasan. Maka di dalam hadis disebutkan, Allahumma inni as'aluka 'aisyatan naqiyyah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu untuk kehidupan yang bersih dan suci. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hak siapapun. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hak Allah, mengabaikan hak Allah.
kehidupan yang suci, yang bersih, yang tidak dilumuri, dikotori dengan dosa-dosa. Jadi doa ini diajarkan beliau adalah untuk ta'lim, memberikan ta'lim kepada umatnya. Kenapa? Karena kehidupan Nabi itu sudah suci dari dulunya, dari sananya. Maka setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, setiap amal-amal yang kita kerjakan dengan kehidupan yang bersih tadi, Allah akan berikan pahala ataupun balasan-balasan untuk semua itu. Maka ini adalah satu usaha yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana dengan sebab usaha ini akan bisa memperbaiki kehidupan kita dan seluruh manusia di seluruh dunia. Jadi bukan hanya sekedar melalui kehidupan, karena kehidupan ini bagaimanapun juga akan berlalu. Matahari akan terus terbit, akan terus tenggelam. Tahun akan berganti tahun 2000, 2001, sekarang 2020, 2021 dan seterusnya. Jadi maksud yang sebenarnya bukan hanya melalui kehidupan ini. Bagaimana kehidupan yang kita lalui ini menjadi baik dengan iman, dengan amal, dengan akhlak, dan kita lalui kehidupan ini sambil memperbaiki akhirat kita. Ini adalah perkara yang sangat besar. Bagaimana kita melalui kehidupan ini, yaitu sambil kita ini memperbaiki akhirat. Maka tidak ada maksud-maksud lain, tidak ada keinginan untuk mendapatkan apapun dari orang lain. Tidak menginginkan untuk menjadi orang besar, tidak menginginkan pujian-pujian dari orang, hanya ingin supaya akhirat kita menjadi baik. Sahabat radhiyallahu anhum senantiasa mengatakan innama himamunal akhirah, bahwasanya keinginan kami yang sangat kuat adalah untuk membangun akhirat, memperbaiki akhirat. Apa yang kamu inginkan? Bahwasanya dengan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, dengan mengamalkan agama tersebut dalam kehidupan ini, Allah akan perbaiki akhirat kita. Walaisat himamuna ad-dunya, bukan keinginan kami yang kuat. Keinginan kami yang kuat itu bukan untuk memperbaiki keduniaan kami, karena dunia ini bagaimanapun juga akan didapatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kehidupan akan didapatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rizki akan didapatkan sesuai dengan yang ditetapkan. Apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan terjadi dan itu yang akan kita dapatkan. Itu tidak akan pernah berubah. Maka bagaimana dalam melalui kehidupan di atas dunia ini, kita senantiasa melihat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah tempat untuk menyempurnakan tanggung jawab, dan di akhirat nanti adalah tempat menerima balasan. Jadi pertolongan akan datang sejauh mana tanggung jawab itu disempurnakan. Al-ma'unatu biqadril ma'unah. Jadi pertolongan itu akan datang sejauh mana tanggung jawab disempurnakan. Demikian juga doa-doa kita akan dikabulkan sejauh mana tanggung jawab kita sempurnakan. Jadi doa ini adalah hasil buah dari setiap amal. Seseorang yang berusaha buat satu amal, maka dengan disebabkan amal yang dia buat itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Sebagaimana orang yang berpuasa, ketika datang waktu berbuka, dia berdoa, doa berbuka puasa dan doa-doa lainnya, maka doanya akan dikabulkan, diterima oleh Allah. Ketika sedang menunaikan ibadah haji, di situ Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa. Setelah selesai salat fardu, Allah kabulkan doa-doa. Maka amal ini merupakan satu asbab doa kita dikabulkan. Dan bagaimana dengan doa ini kita bisa menarik pertolongan Allah, mengambil pertolongan dari Allah. Maka dengan doa ini kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus berpegang teguh dengan agama ini, dan agama ini bisa tegak di muka bumi. Khuruj fi sabilillah, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah supaya kita keluar dari kelalaian kita dalam mengamalkan agama selama ini, supaya kita keluar dari hawa nafsu kita. Jadi yang dimaksudkan keluar di jalan Allah itu bukan keluar dari rumah, karena kalau hanya sekedar keluar dari rumah ini sangat mudah sekali dikerjakan. Akan tetapi maksud yang sebenarnya adalah supaya kita keluar, meninggalkan keinginan hawa nafsu kita untuk menegakkan diri kita di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keinginan-keinginan hawa nafsu ini sangat banyak sekali. Di dalamnya ada lautan keinginan-keinginan, ada keinginan menjadi orang besar dan lain sebagainya.
berbagai macam bentuk keinginan-keinginan yang ada dalam hati kita. Jadi bagaimana kita berusaha keluar, meninggalkan segala keinginan-keinginan hawa nafsu kita menuju kepada perintah Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang menyempurnakan segala perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan, bukan orang yang menyempurnakan hawa nafsunya saja. Jadi hawa nafsu ini, keinginan ini hanya akan sempurna nanti di surga. Sedangkan di neraka nanti tidak ada keinginan ataupun harapan yang akan terpenuhi, yang akan tercapai. Sehingga membuat ahli-ahli neraka ini menjadi putus asa semua. Senantiasa berada dalam keputusasaan. Karena setiap apa yang diharapkan, yang dia inginkan di neraka tidak akan tercapai, tidak akan didapatkan. Sedangkan di surga setiap apa yang dia inginkan, keinginannya akan dipenuhi, apa saja yang dia inginkan. Maka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan dan mengusahakan akhiratnya. Iman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Supaya kita senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dalam melalui kehidupan ini. Ini adalah maksud yang utama. Maka di dalamnya kita berusaha untuk menunaikan hak Allah, hak Rasulnya, hak sesama hamba. Kemudian bagaimana itu semua dikerjakan dengan ihsan, dengan ikhlas. Kemudian akan mendapatkan penerimaan kabuliat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan derajat kepada orang-orang tersebut. Walikullin darajatim mimma amilu. Setiap orang akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amalnya masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, begitu juga Allah akan berikan derajat. Maka sahabat-sahabat senantiasa tamak akan perkara ini, supaya mereka mendapatkan pahala, mendapatkan derajat, dan mendapatkan ridha Allah. Nah, inilah cara-cara orang-orang yang ikhlas. Tanda-tanda dan cara-cara orang yang ikhlas. Maka kita senantiasa diajarkan dan diperintahkan untuk mewujudkan sifat ikhlas dalam setiap amal kita. Kemudian buat setiap amal ini dengan istiqamah, dengan sifat ihsan, dan dengan sifat adil. Maka bagaimana kita niatkan dan kita usahakan bagaimana sifat-sifat ini ada dalam diri kita. Di samping itu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah Subhanahu wa taala berikan, baru kita akan dapatkan. Jadi doa ini hanya perantara saja untuk kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya apa? Asalnya supaya kita mendapatkan dari Allah, diberi oleh Allah. Jadi usaha-usaha yang kita kerjakan ini hanya asbab saja. Maka untuk itu kita pun diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, supaya semua keadaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, perbaikilah segala keadaan kami. Semua keadaan bagaimana diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan perorangan, keadaan bersama-sama, infiradi ataupun istimai. Maka usaha kita jalankan, kemudian dengan menjalankan usaha juga kita berdoa minta pada Allah. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menuju kepada kita. Pertolongan Allah akan turun kepada kita. Ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, maka perkara yang hak ini akan meningkat. Ini ciri-ciri datangnya nusrat, datangnya pertolongan. Perkara yang hak akan meningkat. Jadi permisalan nusrat ini adalah sebagaimana air hujan. Air hujan yang turun mengenai bumi, maka segala sesuatu yang tumbuh dari bumi ini akan naik ke atas. Jadi salah satu makna nusrat dalam bahasa Arab ini adalah menyiram air. Kebanyakan nusrah ini diterjemahkan dengan pertolongan. Ini juga benar, terjemahan seperti ini juga benar. Akan tetapi makna yang sesungguhnya adalah memberikan air, menyiram air, supaya agama ini disirami air, sebagaimana petani menyirami kebun-kebunnya, tanam-tanamannya dengan air. Maka tumbuhan dan tanaman tadi akan tumbuh naik ke atas, sehingga dia mendapatkan manfaat daripada tanaman-tanamannya tadi. Maka untuk itu orang-orang Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agamanya, untuk menyiramkan air kepada agama ini, mengalirkan air kepada agama ini, dengan usahanya, dengan doanya, dan dengan pengorbanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan agama di hati-hati manusia sebagaimana tanaman dan tumbuh-tumbuhan tadi tumbuh dari bumi. Musuh-musuh akan menjadi teman. Orang-orang munafik akan berubah menjadi orang-orang yang mukhlis.
dengan keberkahan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik pun telah berubah menjadi orang mukhlis. Dan mereka telah bertaubat dari kemunafikannya. Yang tadinya menentang jadi membela. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan agama seperti ini kepada orang-orang. Kemudian mereka pun menjadi orang-orang yang menolong agama ini, yang mengalirkan air kepada agama ini. Inilah cara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Maka untuk itu, menurut kemampuan kita masing-masing, dengan cara yang sederhana, dengan kesederhanaan, dan terus buat seperti ini sampai akhir hayat kita. Maka kita buat terus menerus lagi dan lagi, selagi Allah masih memberikan kesempatan dan kehidupan kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian beriman dan yakin kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita semua taufik. Maka untuk perkara ini semua kita bersedia insyaallah. Kita siapkan diri kita untuk setiap takaza apa saja yang datang. Maka dengan menyempurnakan takaza-takaza ini akan memberikan pertolongan kepada agama. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan bagi kita. yakni jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan keinginan-keinginan dalam setiap hati manusia untuk mendapatkan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kemudian orang-orang yang tadinya tidak memilih jalan ini, mereka pun akan menyesal dan bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar ini. Ini akan kita dapatkan dari hasil usaha yang kita buat dengan cara yang benar. Maka untuk itu kita semua siap insyaallah. Maka apa saja takaza yang dihadapkan di hadapan kita, kita siap untuk menyempurnakannya.